Semoga tetap sehat dan semangat. Kembali lagi jumpa dengan Bapak Fransiskus Sikusana sebagai peserta pembatik level 3 dari SMA Negeri 1 Arnora Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sahabat Rumah Belajar, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan belajar tentang materi hakikat fisika fase E kurikulum merdeka. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi langkah-langkah metode ilmiah dan menerapkannya dalam pendidikan fisika. Fisika sebagai salah satu cabang dari sains merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Sehingga hakikat fisika adalah sebagai produk, sebagai sikap, dan sebagai proses. Yang pertama, fisika sebagai produk adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Yang kedua, fisika sebagai proses adalah semua jenis produk dihasilkan setelah kita mempelajari gejala alam yang melibatkan materi, energi, dan interaksinya melalui serangkaian proses. Proses tersebut meliputi langkah-langkah pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis melalui eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Yang ketiga, fisika sebagai sikap adalah setiap langkah dalam proses membutuhkan sikap ilmiah yang baik, antara lain rasa ingin tahu, rasa percaya, kreatif, teliti, objektif, jujur, pikiran yang terbuka, mau bekerja sama, dan mau mendengarkan pendapat orang ilmiah. Metode ilmiah merupakan prosedur yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi ilmu dan dikatakan ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, objektif. Artinya pengetahuan sesuai dengan objeknya atau didukung fakta empiris. Yang kedua, metodik. Artinya pengetahuan itu diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Yang ketiga, sistematik. Artinya pengetahuan itu disusun dalam suatu sistem yang satu saling berkaitan dan saling menjelaskan, sehingga seluruhnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang keempat, berlaku umum. Artinya pengetahuan itu tidak hanya diamati oleh seseorang atau beberapa orang saja, tetapi semua orang dengan cara eksperimen yang sama akan memperoleh hasil yang sama. Langkah operasional metode ilmiah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengamatan atau observasi. Melakukan pengamatan atau observasi untuk menemukan masalah melalui pengamatan kuantitatif atau kualitatif. Yang kedua, merumuskan masalah. Masalah merupakan objek yang diteliti, yang jelas batas-batasnya, serta dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Yang ketiga, mengumpulkan data atau informasi. Informasi atau data dapat diperoleh dari literatur, buku, atau informasi yang ada di internet yang sesuai dan mendukung teori dalam penelitian. Yang keempat, membuat hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan sementara tentang masalah yang diselidiki. Yang kelima, melakukan percobaan atau eksperimen.
Ada 3 jenis variabel yang perlu diperhatikan pada percobaan yang meliputi variabel bebas, yaitu variabel yang dapat diubah bebas. Variabel terikat, yaitu variabel yang diteliti dan perubahannya bergantung pada variabel bebas. Variabel kontrol, yaitu variabel yang selama percobaan dipertahankan tetap. Keenam, menganalisis data. Analisis data dapat berupa data yang disajikan dalam bentuk tabel, matriks, atau grafik. Data yang diperoleh dapat dianalisis secara statistik dan non-statistik. Tampilan data berupa grafik, batang, histogram, gambar, maupun skema. 7. Menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan penilaian apakah dalam sebuah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Apabila dalam proses pengujian terdapat fakta yang cukup mendukung hipotesis, maka hipotesis itu diterima. Sebaliknya, jika dalam proses pengujian tidak terdapat cukup fakta yang mendukung hipotesis, maka hipotesis itu ditolak. Peran fisika dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang industri. Contohnya, penemuan bahan semikonduktor, peralatan optik, bahan polimer, penemuan mesin-mesin industri. Yang kedua, bidang teknologi. Banyaknya peralatan teknologi yang menerapkan konsep dasar hukum fisika, misalnya teknologi digital menerapkan konsep gelombang elektromagnetik, pengguna lampu TL, monitor komputer, dan layar LCD. Ketiga, bidang transportasi. Penerapan transportasi tradisional hingga modern menggunakan konsep fisika, yaitu delman atau gerobak yang menggunakan daya dorong. Peralatan transportasi darat menggunakan konsep kecepatan transportasi laut dan udara menerapkan hukum fisika tentang fluida. Keempat, bidang telekomunikasi. Penemuan peralatan telekomunikasi menggunakan fisika tentang gelombang. Kelima, bidang pertanian. Sistem pengairan menggunakan pompa menerapkan hukum fisika tentang tekanan, penggunaan teknologi radiasi dalam pertanian. Keenam, bidang kedokteran. Ditemukannya peralatan kedokteran seperti endoskopi, sinar X, radioterapi, dan elektromiogram. Ketujuh, bidang energi. Penerapan fisika dalam bidang energi meliputi penemuan pembangkit listrik atas tenaga surya yang mengubah energi cahaya menjadi energi. Kalau sahabat mau belajar, selamat menonton video ini.